Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Prastiani Tias dari Program Studi Aquacultur 2020 dengan NIM 142011133122. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengapuran dan pemupukan dari mata kuliah Manajemen Kualitas Air. Untuk lebih lanjutnya, kita simak materinya. Nah, di sini yang pertama yang harus kita siapkan adalah alat dan bahan. Sebelum kita mengetahui apa itu pemupukan dan juga pengapuran, kita menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada alatnya, yaitu ada akuarium sebagai media atau wadah pada tanah, lalu ada skop sebagai alat yang digunakan untuk pengambilan tanah, dan juga ember untuk tempat penyimpanan kapur ataupun pupuk. Bahannya yaitu ada tanah sebagai media pengapuran dan pemupukan, ada juga CaCO3 sebagai bahan untuk proses pengapuran, dan urea serta TSP sebagai bahan untuk proses pemupukan. Nah, sebelum kita berlanjut ke langkah-langkah kerja, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pengapuran dan pemupukan. Di sini kita yang pertama akan membahas mengenai pengapuran. Pengapuran di sini merupakan cara atau langkah-langkah untuk memperbaiki sifat tanah masam atau menyesuaikan pH untuk mencapai nilai tertentu. Jadi apabila pH tidak optimum dari tanah, maka bisa dioptimumkan, bisa dioptimalkan melalui pengapuran. Sehingga gangguan keseimbangan, lalu mengenai keseimbangan hara dan juga yang lainnya ini dapat diperbaiki untuk kualitas tanah itu sendiri. Hal ini juga didasari oleh literatur dari Ibrahim dan Kasno tahun 2008. Selanjutnya, kita juga perlu tahu nih, apa sih fungsi dari pengapuran? Fungsi pengapuran yaitu untuk meningkatkan pH tanah dan air, membakar jasad-jasad renik, penyebab penyakit dan hewan liar, mengikat dan mengendapkan butiran lumpur halus, memperbaiki kualitas tanah, dan kadar kapur yang berlebihan dapat meningkatkan kadar fosfat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan plankton. Jadi, untuk pengapuran sendiri ini, yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, kita perlu mengoptimalkan pH tanah, ya apabila belum optimal, maka dioptimalkan kembali melalui proses pengapuran. Selain itu, karena berhubungan dengan kan pengapuran bisa untuk budidaya, seperti itu tanahnya untuk budidaya, hal ini perlu ada pengapuran agar terhindar dari penyakit, lalu hewan-hewan liar, yang mengikat, terus lalu ada juga mengikat dan mengendapkan butiran lumpur halus. Tadi sudah disebutkan juga untuk memperbaiki kualitas tanah. Jadi banyak sekali fungsi pengapuran yang dapat memberikan dan meningkatkan kualitas dari tanah. Selanjutnya, nah, kita berlanjut ke pemupukan. Pemupukan di sini kita berfokus pada pemupukan tambak ikan, yaitu merupakan praktik atau manajemen cara yang paling ekonomis untuk mencapai produksi yang lebih baik dengan memperkaya produktivitas tambak. Banyak sekali jenis pupuk, termasuk pupuk organik dan juga pupuk anorganik. Pupuk dan pakan alami atau keduanya ini dimanipulasi di dalam tambak untuk meningkatkan produktivitas tambak. Hasil pemberian pupuk ini dapat meningkatkan pertumbuhan. Melalui pertumbuhan ikan akan berkolerasi secara positif dengan peningkatan jumlah pakan alami. Maka dari pemupukan tersebut, pakan alaminya ini dapat meningkat karena tadi kualitasnya sudah baik, lalu adanya produktivitas yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan produktivitas yang tinggi, maka sangat penting dilakukan pemupukan untuk menyuburkan tambak serta meningkatkan kualitas air. Karena kualitas air ini sangat penting untuk budidaya, untuk tambak, maka pemupukan juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas air yang baik.
Selanjutnya, apa sih fungsi dari pemupukan? Fungsi dari pemupukan yaitu berguna untuk menyediakan media ataupun tempat tumbuh pakannya alami dan unsur hara bagi plankton yang menjadi pakan bagi ikan. Jadi nantinya setelah pemupukan, maka unsur hara bagi plankton ini akan meningkat, di mana plankton juga sekaligus sebagai pakan ikan yang alami. Pupuk yang sering digunakan ini terdiri dari kotoran yang sudah kering dari ternak besar seperti sapi, lalu domba, ataupun kerbau. Hal ini dapat memberikan proses alami karena menggunakan pupuk yang organik dengan dosis 150 gram per meter persegi, lalu ditambahkan pupuk urea 15 gram per meter perseginya dan TSP 10 gram. Dosis ini disesuaikan untuk meningkatkan kesuburan kolam. Jadi untuk kesuburan kolam lalu ada pupuk yang diberikan dengan tambahan dosis pupuk urea dan juga TSP, hal ini dapat meningkatkan produktivitas plankton melalui unsur hara yang tumbuh di tambak. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah cara kerja. Setelah kita mengetahui adanya pemupukan dan juga pengapuran, kita perlu tahu bagaimana cara kerja dari proses-proses tersebut. Yang pertama adalah memasukkan tanah ke dalam akuarium. Ini adalah contoh kecilnya yang kurang lebih 10 cm untuk penebalan dari tanah tersebut. Lalu balik tanah tersebut dengan skop, jemur selama 3-5 hari. Tanah itu dijemur sampai dengan tekstur yang pecah-pecah. Setelah itu kemudian masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Lalu dikeluarkan isi airnya selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira 1-2 hari. Lalu kita ukur terlebih dahulu untuk pH-nya. Setelah itu dilaporkan, lalu berikan kapur, yaitu kapur pertanian CAC3 sebanyak 1,5 ton per hektarnya. Jadi bisa disesuaikan apabila kita menggunakan hanya beberapa meter gitu ya, itu bisa disesuaikan. Lalu dikeringkan selama 2-3 hari, lalu dipadatkan. Yang kedelapan yaitu berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi air setinggi 20 cm. Lalu tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektarnya dan TSP 25-30 kg per hektarnya. Disebarkan secara merata di area tersebut, lalu lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. Jadi lakukan secara berulang setiap 2 minggu sekali. Berikan saponin sebanyak 50 kg per hektarnya atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin ini diberikan untuk tujuan mensuci hamakan tanah di dasar tambak. Jadi agar hamanya itu tidak ada di dasar tambak, maka diberikan saponin tadi. Lalu tambahkan air sampai dengan ketinggian 1 hingga 1,2 meter. Jadi ditambahkan air setelahnya. Baik, mungkin jadi untuk setelah kita mengetahui bagaimana pemaparannya mengenai pengapuran dan juga pemupukan, kita mengetahui bahwa kesimpulannya adalah proses pengapuran dan pemupukan di tanah kolam ini cukup penting dan bisa dibilang sangat penting dalam kegiatan budidaya ikan. Di mana karena hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas budidaya. Kita sudah mengetahui bahwa pengapuran dan pemupukan tadi dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas air agar lebih baik. Kita juga menghitung pH tanah yang dapat menumbuhkan unsur hara bagi plankton, di mana plankton ini dapat nantinya menjadi pakan alami bagi ikan. Proses pengapuran juga menggunakan bahan CAC3 atau kapur pertanian, sedangkan pada pemupukan kita menggunakan urea dan TSP. Baik, mungkin itu saja yang dapat
saya sampaikan di mana mengenai pengapuran dan juga pemupukan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.